kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan. Kemudian selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan berikut ini masih dalam pembahasan fikih muamalah, kita akan melanjutkan kepada subjudul pembahasan baru. Dan ini masih ada kaitan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu terkait dengan akad al-qard, yaitu akad hutang piutang, yang ia merupakan salah satu dari akad tabarru'at, yaitu akad ihsan, akad kebaikan, yaitu berbuat baik kepada sesama, yang tentunya tidak ada kompensasi, tidak ada pertukaran, tidak ada komersil, profit dalam akad ini kecuali keuntungan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan yang kita akan sebutkan ini adalah pembahasan ar-rahnu, rahn, yaitu dia merupakan bentuk jaminan atas hutang yang kita terjemahkan dengan akad gadai atau akad jaminan dalam bahasa lembaga-lembaga keuangan disebut dengan disebut dengan terkadang gadai, begitu juga agunan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Akad rahan, perlu kita ketahui bahwasanya akad-akad dalam muamalah itu terbagi menjadi 3 ditinjau dari mengikat atau tidak mengikatnya akad tersebut. Yang pertama adalah akad lazim, aqdun lazim atau uqudun lazimatun, yaitu akad yang dia mengikat, dari 2 pihak, yaitu pihak
satu, pihak yang pertama dan pihak yang kedua, ya. Satu orang yang bertransaksi dengan orang lain yang melakukan transaksi dengannya, maka ini saling mengikat. Ini jenis dari akad yang pertama. Contoh dari akad ini, akad yang mengikat kedua belah pihak, ini contohnya seperti jual beli. Jual beli. Bila telah sah sebuah jual beli, maka akad ini mengikat, yaitu barang ini telah berpindah kepada sang pembeli, begitu juga uang itu telah berpindah kepada sang penjual. Masing-masing kepemilikan ini sudah berubah. Ini bentuk mengikat, demikian. Yang tidak bisa dibatalkan sepihak, ya, yang tidak bisa dibatalkan sepihak, demikian. Ya, kecuali harus, ya, ada izin dari yang lainnya, demikian. Begitu juga contohnya adalah akad, ya, sewa menyewa, ya, sewa menyewa atau jual beli jasa atau layanan. Maka ini juga akad yang mengikat dari kedua belah pihak, mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Kemudian jenis yang kedua dari akad muamalah adalah disebut dengan akad uqudun jaizatun atau aqdun jaiz, yaitu akad yang dia tidak mengikat minat tarfaini, ya, dari dua sisi. Maksudnya kedua belah pihak, ya, kedua belah pihak dari pelaku akad tersebut, ya, yang satu dan yang kedua, ya, pihak pertama, pihak kedua, ini tidak mengikat kedua-duanya, ya, tidak mengikat. Contoh dari, ya, akad ini, ya, seperti contohnya akad wakalah, ya, akad wakalah yaitu akad perwakilan, ya, akad perwakilan. Seseorang yang dia mewakilkan kepada orang lain, demikian pula orang tersebut menerima perwakilan tersebut, maka ini akad yang tidak mengikat, yang boleh bagi masing-masingnya untuk membatalkan akad tersebut tanpa harus minta izin kepada yang lainnya. Seperti itu. Setuju atau tidak setuju? Seperti itu. Demikian, ya. Seperti contohnya, ya, kita diwakilkan untuk membeli sebuah barang, ya, membeli sebuah barang, ya. Lalu kita setuju karena kita telah mendapatkan amanah untuk membelikan barang, sehingga kita ini menjadi wakil bagi orang yang memiliki uang atau harta tersebut untuk membeli barang. Ternyata, ya, ternyata orang tersebut membatalkan di pertengahan jalan dan tidak boleh bagi kita untuk, ya, untuk menuntutnya atau menyatakan tidak boleh, seperti itu, ya. Demikian. Begitu juga contohnya, ya, kita ketika sedang melakukan perjalanan ke sana, menuju perjalanan, ya, untuk mendapatkan barang yang ingin dibeli, ternyata di pertengahan jalan kita membatalkan akad tersebut, tidak mau jadi wakil, ya, maka tidak masalah juga, ya, ini tidak mengikat dan tidak perlu izin dari lawan transaksi tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan yang lainnya, ya, contoh-contoh yang lainnya. Kemudian jenis yang ketiga dari akad-akad muamalah yang ditinjau dari, ya, mengikat atau tidak mengikatnya adalah uqudun jaizah min ahadihima dunal akhar, yaitu akad yang dia tidak mengikat dari salah satu pelaku akad namun tidak yang lainnya. Artinya bagi salah satu pelaku akad tersebut itu dia tidak mengikat, bagi yang lain mengikat. Demikian, ya. Seperti itu. Contoh akad ini adalah akad yang kita akan bahas, yaitu akad jaminan, ya. Yaitu akad jaminan. Ya, akad
agunan atau akad gadai, ya, seperti itu. Maka akad ini, ya, adalah akad yang boleh, ya, yaitu akad yang dia tidak mengikat bagi orang yang orang yang memberikan hutang, ya, orang yang memberikan hutang. Orang yang memberikan hutang, ya, bagi dia akad gadai ini tidak mengikat. Boleh baginya, ya, untuk menerima gadai tersebut atau dia tidak menerima, seperti itu. Namun, ya, akad ini, ya, mengikat bagi orang yang berhutang, ya. Orang yang berhutang, ya, mengikat bagi dia dan wajib bagi dia, ya, untuk memberikan gadai kalau seandainya, ya, pihak yang memberikan hutang itu memintanya, seperti itu, ya. Dan seterusnya dari contoh-contoh akad yang seperti ini, yaitu yang mengikat salah satu pihak, ya, dan tidak bagi pelaku akad yang lainnya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, inilah ciri atau kita katakan bentuk, ya, pengkategorian akad, ya. Jadi akad rohan ini yaitu akad gadai atau akad agunan, ya, mengagunkan barang karena adanya hutang. Nah, ini termasuk akad yang dia tidak mengikat dari satu pelaku akad, namun mengikat dari, ya, mengikat untuk pelaku akad yang lainnya, seperti itu, atau lawan transaksi atau lawan akadnya. Baik para muslim rahimani warahmatullah. Tadi kita katakan yang mengikat itu adalah bagi orang yang berhutang, ya. Mengapa? Karena ini sebagai bentuk keamanan, ya, keamanan. Nah, oleh karenanya para muslim rahimani warahmatullah, nanti akan kita sebutkan sebentar dalam waktu yang dekat, insyaallah taala kita akan sebutkan apa hikmah dibalik, ya, pensyariatan rahan atau gadai ini, dan ini sudah kita isyaratkan pada penjelasan sebelum-sebelumnya, ya. Kita ketahui bahwasanya akad gadai atau akad agunan barang sebagai jaminan atas hutang, nah ini merupakan, ya, bentuk penjaminan atas hutang dengan sebuah barang yang memungkinkan untuk nantinya dibayarkan dari barang tersebut bila, ya, tidak mampu untuk memenuhi hutang, atau dari yang senilai dengan barang tersebut bila tidak mampu untuk, ya, memenuhi hutang, ya, yang ada pada orang yang berhutang. Demikian. Jadi ini akad gadai atau akad jaminan atas hutang disebut dengan ar-rahan. Apa hikmahnya? Tadi sudah kita sebutkan, ya, bahwasanya akad rahan atau akad gadai, akad agunan barang atas hutang ini disyariatkan untuk menjaga harta, ya, agar dia tidak, ya, hilang sia-sia, ya. Yang ini merupakan harta dari orang yang memberikan hutang. Demikian. Oleh karenanya itu wajib bagi orang yang memberikan, orang yang berhutang atau orang yang diberi hutang, wajib bagi dia, dan itu mengikat bagi dirinya. Demikian. Tidak bagi orang yang memberikan hutang, ya, seperti itu. Nah, kalau sudah masuk jatuh tempo untuk membayarkan hutang tersebut, ya, maka wajib bagi orang yang memberikan agunan alias orang yang dia berhutang untuk membayarkan hutang tersebut, ya. Nah, kalau orang yang berhutang tersebut ketika jatuh tempo dia, ya, tidak mampu untuk memberikan atau membayarkan hutang, atau dia menolak untuk membayarkan hutangnya, maka ada tiga pilihan. Ada tiga pilihan yang ditawarkan kepada orang
yang berhutang tersebut. Yang pertama adalah dia memberikan izin kepada orang yang telah memberikan hutang kepada dirinya untuk menjualkan barang gadaian itu atau agunan tersebut. Kalau dia berikan izin, maka silahkan dijual, kemudian dipenuhi ya, hutangnya, diselesaikan hutangnya, dan ini kalau ada sisa maka dikembalikan kepada ya orang yang berhutang tersebut, karena itu milik dia. Demikian. Kemudian yang kedua, pilihan kedua, kalau dia tidak memenuhi hutangnya di waktu jatuh temponya, ya, maka pilihan yang kedua adalah hakim ini boleh untuk memaksanya, ya, memaksa orang yang berhutang tersebut untuk memenuhi hutang dari harta yang lain, dari aset yang lain, atau dari barang gadaian tersebut dengan cara menjualnya, seperti itu. Pilihan yang ketiga, opsi yang ketiga adalah kalau pilihan ini juga ditolak, maka boleh bagi hakim yang begitu juga dengan orang-orang yang di bawah jajarannya atau orang yang ya bekerja sebagai hakim ini dan orang-orang yang sejajar atau orang yang dalam jajarannya itu untuk ya mengambil harta gadaian tersebut atau jaminan itu kemudian dijual oleh hakim kemudian untuk memenuhi hutang orang yang memiliki barang gadaian tersebut atau orang yang berhutang, ya, seperti itu. Kalau ada sisa nanti dikembalikan kepada pemiliknya, itu orang yang berhutang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini hikmah ya disyariatkannya gadaian. Pada pertemuan yang lalu saya sudah isyaratkan ada hikmah yang lain selain ya hikmah yang pertama yang kita sebutkan, ya ini sebagai bentuk keamanan dan penjagaan terhadap harta orang yang memberikan hutang, ya, orang memberikan hutang. Ini bentuk apa? Bentuk menjaga ya pemberian keamanan terhadap hutang, ya, harta orang yang memberikan hutang tersebut. Oleh karenanya, sebaiknya nilai dari barang jaminan atau barang gadaian tersebut adalah senilai dengan hutang atau dia lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Walaupun menurut pendapat yang kuat boleh lebih rendah, ya, boleh lebih rendah. Demikian. Asalkan ini diizinkan tentunya oleh sang pemberi hutang, seperti itu. Ya, bahkan ya boleh juga bagi orang yang memberikan hutang ya untuk tidak mengambil barang gadaian, ya, tidak mengambil barang gadaian atau tidak ya menerima barang jaminan atau agunan tersebut, karena ini ya bagi dirinya adalah jaiz, yaitu boleh saja untuk dia ambil barang jaminan tersebut ataukah tidak. Boleh baginya untuk mengambil barang jaminan atas hutang yang dia berikan, atau boleh juga bagi dirinya untuk tidak mengambilnya, seperti itu. Apalagi sekedar mengurangi ya nilai dari barang jaminan yang dia berkurang dari nilai hutang. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini hikmah yang pertama, ya, atau fungsi yang pertama, yaitu untuk menjaga harta atau memberikan keamanan bagi ya harta orang yang telah memberikan hutang. Kemudian yang kedua adalah dia sebagai bentuk keamanan dan jaminan atas ya pribadi orang yang berhutang, ya. Ini sebagai bentuk ya jaminan atas ya keselamatan orang yang berhutang, sebagai bentuk keamanan bagi orang yang berhutang, di mana ya dengan jaminan ini yang senilai dengan hutang atau
lebih tinggi, ini akan memberikan keamanan bagi dirinya tatkala barangkali setelah dia wafat, ya, dia telah mendapatkan sesuatu untuk memenuhi hutangnya, untuk menyelesaikan hutangnya. Yang pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwa orang yang berhutang lalu dia meninggal dunia dalam kondisi dia belum membayar hutang, walaupun sudah dijamin, ditanggung ya hutang tersebut oleh orang lain namun belum diselesaikan, maka dia mendapatkan siksa di alam kuburnya, ya. Jiwanya terkatung-katung dengan hutangnya sampai ditunaikan. Dia tidak akan, hutang ini tidak akan dimaafkan walaupun dia memiliki amal-amal besar seperti jihad fisabilillah dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Karena ini terkait dengan hak orang lain. Nah, bila dimaafkan oleh orang lain tersebut, maka selesai masalah. Permasalahannya tidak dimaafkan. Oleh karenanya, inilah hikmah disyariatkannya adanya ar-rahn. Ini diantara hikmah disyariatkannya ya adanya pemberian jaminan atas hutang, disebut dengan ar-rahn. Dua hikmahnya atau fungsinya, memberikan keamanan ya bagi harta orang yang memberikan hutang. Yang kedua adalah sebagai keamanan, ya, pemberi keamanan atau jaminan atas keselamatan pribadi orang yang berhutang sendiri. Demikian. Nah, keselamatan dari apa ini? Yang kedua yaitu dari siksa Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah wafatnya tentunya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan pensyariatan adanya jaminan atas hutang, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 283, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Allah berfirman yang artinya, apabila kalian dalam kondisi safar, sementara kalian tidak menemukan orang yang bisa menulis, yaitu menulis akad hutang tersebut sebagai bukti fisik, ya, sebagai bukti fisik, ya, saksi atau tertulis, ya, bukti tertulis atas hutang tersebut, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ada syariat farihanum maqbudah, yaitu barang jaminan, barang gadaian yang diserah terimakan, ya, itu diserahkan kepada orang yang memberikan hutang. Demikian. Dari sini wallahu taala alam, ya, kita dapatkan sesungguhnya bentuk keamanan atas hutang tersebut begitu berlapis, ya, berlapis. Dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 283 ini disebutkan tentang bentuk keamanan atas hutang adalah adanya barang jaminan. Sebelumnya disebutkan, ya, walam tajidu katiban, dalam ayat yang sama, bila tidak mendapatkan penulis, yaitu sesuatu yang menjadi bukti tertulis atas hutang. Ini juga bentuk keamanan, di mana apabila ada pengingkaran terhadap hutang tersebut, ya, maka bisa ditunjukkan kepada, ya, hakim, ya, atau orang yang akan menyelesaikan masalah tersebut bahwasanya orang ini telah memiliki hutang dan ini buktinya. Demikian. Di ayat sebelumnya, yaitu di ayat yang sebelumnya, ya, ayat yang paling panjang tentang pembahasan hutang, di sana, ya, ada perintah selain menulis adanya saksi, yaitu perintah bersifat anjuran. Demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ya. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian melakukan transaksi hutang piutang sampai batas waktu tertentu yang telah ditetapkan, ya,
Ini hutang harus ada batas waktu tertentunya. Maka catatlah. Nah, para muslim rahimani rahimakumullah. Ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat. Walaupun bukanlah merupakan syarat, dan menurut pendapat yang tepat bukanlah merupakan kewajiban, ya, namun anjuran. Maka bukanlah merupakan sebuah cacat apabila, ya, orang yang memberikan hutang tersebut dia minta dicatat sebagai bentuk keamanan, karena ini perintah Allah. Tidak boleh bagi orang yang berhutang tersebut, ya, malah dia mengatakan, ya, saya orang jujur, kamu tidak percaya dengan saya. Nah, tidak demikian, karena ini petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebutnya dengan bentuk memulai dengan seruan keimanan. Allah seru orang-orang beriman untuk mencatat ketika berhutang. Jadi ciri orang beriman diantaranya, ya, ketika dia berhutang dia catat, seperti itu. Mengapa? Karena orang beriman, ya, dia mengetahui bahwasanya ini merupakan bentuk keamanan bagi dirinya, begitu. Bukan dia merasa aman atau merasa sok jujur, tidak demikian. Bahkan bila dia mencatatnya dia dapat pahala karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu para muslim rahimani rahimakumullah. Ini dia. Yang pertama, bentuk keamanan bagi hutang itu, untuk hutang itu ada 3. Bahkan itu berlapis keamanannya, luar biasa. Keamanan yang berlapis. Ya, yang pertama adalah catatan. Yang kedua adalah saksi di ayat yang sama dengan kelanjutan dari ayat yang kita sebutkan barusan tadi. Baru yang ketiga adalah dia jaminan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa, ya. Coba bayangkan, Islam ini menunjukkan dia agama yang sempurna. Dia menunjukkan agama yang sempurna di mana, ya, ternyata Islam ini selain, ya, berbicara tentang, ya, rincian ibadah beserta dengan rinciannya, ya. Begitu juga Islam ini mengatur tentang hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya, bahkan disebutkan bentuk keamanan, ya. Ini kesempurnaan Islam ini. Oleh karenanya orang yang mempelajari Islam ini sesungguhnya dia, ya, dia akan mencintai Islam dengan penilaian yang objektif, ya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil yang pertama, ya, dalil yang pertama yang menunjukkan adanya pensyariatan, ya, jaminan, ya, pensyariatan jaminan atas hutang. Kemudian yang kedua, yang ini hadis, ya, menunjukkan bahwasanya hutang yang diberikan dan diminta di sana adanya jaminan atas hutang tersebut itu tidaklah harus, ya, tidaklah mesti ketika safar saja. Walaupun redaksi dari ayat tersebut, ya, menunjukkan, yaitu surah Al-Baqarah 283, ini menunjukkan, ya, bahwasanya adanya jaminan atas hutang tersebut ketika hendak safar. Namun ternyata, ya, ayat ini harus dipahami dengan hadis dalil yang lain, seperti itu, ya. Dalil yang lain itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, anna Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam ishtara ta'aman min Yahudin ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadidin. Muttafaqun alaihi. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah membeli makanan dari orang Yahudi sampai batas waktu tertentu, yaitu dengan cara hutang dan akan dibayar di waktu yang tertentu yang sudah disepakati. Dan beliau menggadaikan, ya, baju perang yang terbuat dari besi milik beliau. Demikian, ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah, tentunya ini bukan safar, ya. Ini tidak safar, ya. Dan ini Rasulullah SAW ini berhutang ketika membutuhkan makanan,
dan membeli dengan cara berhutang dari orang Yahudi, dan beliau memberikan jaminan keamanan atas hutang beliau ini dengan baju besi, ya, sebagai gadaian atau sebagai agunannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini teladan. Mestinya kita demikian, ya. Jangan mentang-mentang seorang yang mungkin jujur, orang kaya, ya, mungkin juga seorang tokoh agama atau ustadz, ya, ketika berhutang merasa aman dengan hutangnya, malah tidak memberikan jaminan keamanan bagi hutang tersebut, ya, memberikan jaminan keamanan atas hutang tersebut, ya. Jangan bermudah-mudah dalam berhutang. Andaikan pun kalau berhutang karena sebuah keperluan, maka berikan jaminan. Jangan bermudah-mudah juga untuk tidak memberikan jaminan keamanan atas hutang tersebut, ya. Karena ini terkait dengan hak orang lain. Dan bila melakukannya mendapatkan pahala. Ya, ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Ada syariat dari Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula ada teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan? Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Allah mengatakan, sungguh pada diri Nabi Muhammad SAW bagi kalian itu ada suri tauladan yang baik. Itu bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian, ya. Jangan bermudah-mudah dengan hutang, bila pun harus berhutang karena sebuah keperluan yang mendesak, yang sangat penting, genting, maka berikan jaminan keamanan atas hutang tersebut. Dan ini bentuk mengamankan diri kita sendiri. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan sebutkan tentang syarat-syarat keabsahan sebuah jaminan atau gadaian tersebut. Ya. Untuk keabsahan sebuah akad jaminan atas hutang, maka dipersyaratkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah orang yang berhutang tersebut, ya, yang akan memberikan jaminan adalah orang yang memang dia diperkenankan secara syar'i untuk dia melakukan, ya, transaksi. Kemudian yang kedua syaratnya adalah adanya ijab dan kabul, ya, dari kedua belah pihak, ya. Ijab kabul ini adalah serah terima, ya, serah terima. Ya. Contohnya, orang yang berhutang itu menyerahkan barang gadaiannya, orang yang memberi hutang dia menyerahkan barang yang dihutangkan darinya. Demikian, seperti itu, ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah diketahuinya barang gadaian tersebut, ya, dengan jelas spesifikasinya beserta dengan, ya, jenisnya, ya, agar nanti tidak tertukar, ya. Ini harus jelas, ya, tidak boleh adanya jahalah, ya, ketidakjelasan pada barang gadaian tersebut, ya, sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan, ya, seperti itu. Kemudian, ya, keberadaan barang gadaian tersebut, ya, barang tersebut harus ada, walaupun contohnya dia tidak bisa disentuh, ya, walaupun dia tidak bisa disentuh, tapi bisa dijadikan barang gadaian, ya. Contohnya adalah seperti dia bahagian yang terpencar, ya. Contohnya ada seseorang yang dia memiliki, ya, modal atas sebuah usaha, ya. Dia termasuk pemodal investor atas sebuah usaha, dan dia diberikan surat keterangan bahwasanya dia adalah seorang investor dengan nilai, ya, sekian persen dari jumlah total modal atas usaha tersebut. Demikian. Nah, ketika dia hendak berhutang kepada seseorang, dia boleh menjadikan surat ini sebagai jaminan. Nah, seperti itu.
Demikian. Nah, ini contohnya. Asalkan memang ada barangnya, ya, dan itu jelas ya surat keterangan itu. Kemudian yang berikutnya, syarat yang kelima, ya, adalah kepemilikan barang gadaian tersebut memang benar-benar dimiliki oleh orang yang berhutang, ya, atau itu sebagai barang tersebut barang yang dimiliki oleh orang yang berhutang atau orang yang memberikan jaminan atas hutang tersebut. Contoh, ada seorang suami yang berhutang kepada seseorang, ternyata barang gadaian tersebut dimiliki oleh istrinya atau dimiliki oleh orang tuanya, ya. Nah, barang tersebut adalah memang betul-betul harus dipastikan dimiliki oleh orang tersebut, ya. Walaupun itu sebagai jaminan atas hutang orang lain, maka tidak masalah asalkan adanya izin dari orang yang memiliki barang gadaian tersebut. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Berikutnya adalah, ya, barang tersebut diserah terimakan, ya. Diserah terimakan yaitu diserahkan, barang tersebut diserahkan kepada orang yang memberikan piutang atau hutang. Demikian. Seperti itu. Nah, bila telah sempurna syarat-syarat ini, maka sahlah sebuah akad jaminan atas hutang, dan itu mengikat, ya, dan itu mengikat bagi orang yang berhutang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, siapakah yang akan memberikan ya, biaya pemeliharaan bagi barang gadaian tersebut? Ya, contoh barang gadaian, ya, barang gadaian. Barang gadaian tersebut, ya, adalah berupa satu benda, ya, yang benda ini dia butuh kepada pemeliharaan, ya, agar dia terjaga, ya, efektivitasnya, dan terjaga mungkin fungsionalisnya, fungsinya, terjaga fungsinya dan manfaatnya. Demikian. Di sana ada biaya untuk pemeliharaan. Siapa yang menanggungnya? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya barang gadaian itu adalah milik orang yang berhutang, orang yang menjaminkannya, maka itu miliknya. Maka tentunya dia yang bertanggung jawab atas barang gadaian tersebut, baik itu pemeliharaannya maupun, ya, bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Begitu juga kalau ada kerugiannya, seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, contoh, kalau seandainya barang gadaian tersebut berupa mobil atau sepeda motor, ya, maka tentunya, ya, mobil dan sepeda motor tersebut kan butuh contohnya untuk pemeliharaan, ya, pemeliharaan seperti mengganti olinya, ya, atau contohnya untuk dia memberikan warming up, yaitu memanasi, ya, maka ini adalah tanggung jawab dari orang yang berhutang, seperti itu, karena itu miliknya, seperti itu. Dalam sebuah ungkapan disebutkan ar-rahnu minalladzi rohanahu. Barang gadaian itu sesungguhnya berasal dari orang yang menggadaikannya. Barang jaminan itu, barang gadaian itu berasal dari orang yang menggadaikannya. Lahu ghurmuhu wa alaihi ghurmuhu, ya. Untuk dia keuntungannya dan atas tanggungan dia kerugiannya, seperti itu. Ungkapan ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kalau ada kerusakan yang sifatnya alami, yang ini bukan dikarenakan kecerobohan, bukan karena kelalaian,
bukan juga dikarenakan menyalahi kesepakatan oleh orang yang memberikan hutang, dalam hal ini dia yang memegang barang jaminan dan dia tidak boleh menggunakannya, ada kerusakan yang sifatnya alami, maka ditanggung oleh orang yang berhutang karena itu milik dia, berdasarkan ungkapan yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i tadi yang kita sebutkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu. Lalu bagaimana ketika ternyata biaya pemeliharaan tersebut itu ditanggung oleh orang yang berhutang. Maaf, orang yang memberikan hutang. Biaya pemeliharaan dari barang gadaian tersebut itu ditanggung oleh atau dikeluarkan biayanya oleh orang yang memberikan piutang. Yang dia menerima barang gadaian tersebut. Maka sebahagian ulama menyatakan bolehnya bagi dia untuk menggunakan barang gadaian tersebut dan memanfaatkannya setakar atau senilai dengan biaya yang dikeluarkan. Seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Walaupun sebahagian ulama yang lain tidak membolehkan bagi orang yang memberikan hutang tersebut untuk memanfaatkan barang gadaian. Mengapa? Karena memanfaatkan barang gadaian tersebut itu termasuk mengambil manfaat atas hutang. Dan ini adalah riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, apa saja bentuk keuntungannya, seperti penggunaan barang jaminan ini, barang gadaian ini, maka itu merupakan salah satu dari bentuk-bentuk riba. Demikian. Ada yang tidak membolehkan seperti itu, memanfaatkan. Maka bisa diambil jalan tengah dalam hal ini adalah yaitu menggabungkan antara dua pendapat ini, bahwasanya secara asal memang tidak boleh bagi orang yang memberikan hutang untuk dia mengambil manfaat atas barang gadaian, yang itu merupakan hadirnya barang gadaian itu, dan itu adalah milik orang yang berhutang, itu karena adanya hutang. Tidak boleh. Jadi tidak boleh seseorang dia langsung memanfaatkan barang gadaian. Nah, seperti itu. Tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Dari apa namanya? Semenjak awalnya, Namun apabila maka tidak boleh tadi. Kenapa? Itu riba. Tidak ada sesuatu yang membuat dia menjadi benar atau menjadikan pembenaran atas pemanfaatan atas barang gadaian tersebut. Kita ulangi, tidak ada sesuatu yang membuatnya menjadi benar atau membenarkan dirinya untuk memanfaatkan barang gadaian tersebut. Tidak ada sesuatu yang membolehkan hal tersebut, yang membenarkan hal tersebut. Namun berbeda halnya apabila ternyata barang gadaian tersebut ternyata membutuhkan biaya pemeliharaan, sementara orang yang memberikan jaminan barang gadaian tersebut atas hutangnya, yang dia berhutang, tidak memberikan biaya pemeliharaan. Maka ketika orang yang memberikan hutang atau piutang tersebut, dia mengeluarkan biaya atas pemeliharaan barang gadaian tersebut. Nah, di sini dia boleh untuk memanfaatkannya. Dianggap bahwasanya itu adalah nilai sewa. Maka di sini dianggap sebagai nilai sewanya. Wallahu ta'ala alam. Memang yang paling aman adalah tidak menggunakannya. Seperti itu. Sebagian ulama yang menyatakan bolehnya yang demikian, berdasarkan riwayat, mendasarkan pendapat mereka ini dengan sebuah riwayat hadis.
Pendapat mereka ini didasarkan kepada sebuah hadis. Hadis yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-dhahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan. Walabanu durri ya yusrabu binafaqatihi idza kana marhunan wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqatu." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-dhahru yurkabu." Ya. Punggung hewan, ya, hewan itu boleh ditunggangi, ya. Dikarenakan ya pemberian pakan kepadanya itu dari orang yang memberikan hutang atau yang ada di tangannya itu barang gadaian, ya. Apabila hewan itu menjadi barang gadaian, hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya bila berupa hewan, jaminan tersebut bila berupa hewan, maka boleh untuk ditunggangi dikarenakan adanya pemberian pemberian pakan terhadap hewan tersebut. Dan itu dilakukan oleh orang yang memberikan hutang yang di tangannya barang jaminan tersebut atau barang gadaian berupa hewan tersebut. Walabanud durri ya yusrabu, dan susu perahnya, susu perah hewan tersebut itu boleh diminum binafaqatihi, karena pemberian pakan yang dilakukannya kepada hewan tersebut. Idza kana marhunan, ya, idza kana marhunan, apabila dia dijadikan sebagai barang gadaian atau barang jaminan. Wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu an-nafaqatu, bagi orang yang menunggangi hewan tersebut yang jadi barang jaminan atau barang gadaian atas hutang yang diberikan kepada orang lain, dan atas orang yang meminum susu perahnya itu ada kewajiban untuk an-nafaqah, yaitu pakannya. Demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis yang sahih tentunya. Wallahu taala alam, sepertinya pendapat ini yang memang kuat, ya, tapi tidak masalah bagi orang yang berhati-hati untuk dia tidak memanfaatkan barang gadaian tersebut. Kalau seandainya barang gadaian ini digunakan, maka di sana ya harus ada ya biayanya, seperti itu. Sebagaimana dalam hadis ini, ketika digunakan barang gadaian ini berupa hewan, seperti dia ditunggangi, seperti dia diambil susu perahnya, maka di sana ada biaya pakan yang dikeluarkan. Karena ada biaya pakan, maka kebolehan itu diberikan, seperti itu. Maka contoh, ada orang yang menggunakan barang gadaian, seperti contohnya ada mobil dijadikan sebagai barang gadaian, ada sepeda motor dijadikan sebagai barang gadaian, keduanya digunakan. Atau ada rumah ya dijadikan sebagai barang gadaian, kebetulan kosong maka ditempati, begitu. Atau ada tanah sebagai barang gadaian atas hutang, maka tanah tersebut ditanami, dikelola, ya, demikian, sehingga menghasilkan menghasilkan manfaat, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka sesungguhnya asalnya ini adalah riba. Riba haram, tidak boleh. Untuk menghalalkannya, untuk menjadikannya halal adalah maka penggunaan dan pemanfaatan atas barang-barang tersebut, barang-barang jaminan tersebut itu harus dinilai dengan harga, terhitung sewa, seperti itu, ya. Jadi mobil yang digunakan itu dihitung sewa, sepeda motor yang digunakan sebagai barang jaminan itu digunakan, dimanfaatkan, itu terhitung sewa. Rumah juga sama, tanah juga sama, demikian, agar halal. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, bagaimana apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan ya tersebut di tangan orang yang memberikan hutang
atau di tangan orang yang menerimanya, dalam hal ini adalah orang yang memberikan hutang, maka dilihat kerusakan sebabnya, dilihat sebab kerusakan atau kehilangan tersebut, ya. Apabila sebabnya adalah faktor alam yang ini tidak di luar kemampuan, ini di luar kemampuan atau tidak disengaja, bukan sesuatu yang memang bukan dikarenakan kecerobohan, bukan dikarenakan kelalaian, bukan juga karena yang melanggar kesepakatan, yang disebut dengan faktor alam, force majeure, ya, maka di sini kerusakan dan kehilangan tersebut kembali kepada sang pemiliknya. Dalam sebuah riwayat yang kita sebutkan tadi, lahu ar-rahnu minalladzi rahanahu, ya. Barang jaminan itu berasal dari orang yang menggadaikannya. Lahu ghurmuhu wa alaihi ghurmuhu, ya. Bagi dia keuntungannya dan atas dia tanggungan kerugiannya. Begitu. Apa contohnya? Ternyata ada keuntungan. Apa contohnya ketika dilihat barang gadai tersebut ada keuntungannya? Apa keuntungannya? Contohnya adalah berupa hewan. Berupa hewan. Ternyata yang menjadi barang gadai tersebut adalah hewan betina, hewan peliharaan betina. Contohnya adalah sapi. Ternyata sapi ini selama di tangan orang yang memberikan hutang karena sebagai jaminan, ya, ternyata mengalami musim kawin, sehingga contohnya ada perkawinan antara sapi yang satu dengan sapi yang lain, ya, hewan yang satu hewan yang lain, betina ini dikawini sehingga dia hamil, lalu lahir anak. Ini anak tentunya adalah keuntungan milik siapa? Maka ini bukan milik dari orang yang memberikan hutang, tapi ini adalah milik orang yang menggadaikan barang tersebut, itu yang memberikan gadaian. Siapa itu? Orang yang berhutang, karena itu miliknya, dialah pemiliknya, seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kalau ada kerusakan maka dia menanggung. Berbeda halnya apabila ternyata kerusakan dan kehilangan barang tersebut itu disebabkan dikarenakan tafrid. Apa itu? Karena kelalaian, ta'addi, sengaja melakukan pelanggaran, mukhalafah, ya, menyalahi kesepakatan. Maka yang seperti ini baru ditanggung oleh orang yang memberikan hutang karena kelalaiannya, karena pelanggaran kesepakatannya, ya, karena disebabkan kecerobohannya. Demikian para muslim rahimani warahmatullah. Baik, boleh kita katakan ini boleh, ya, hukum meminta pengurangan atas hutang tatkala dibayarkan lebih cepat dari batas waktu yang telah ditentukan. Boleh, ya boleh. Baik itu ini atas dasar permintaan dari orang yang memberikan hutang, orang yang berhutang, ketika dia meminta, ya, kalau nanti saya bayar lebih cepat, boleh nggak saya minta pengurangan? Begitu kira-kira. Ini boleh seperti ini. Atau contohnya, itu berasal dari orang yang inisiatif, orang yang memberikan hutang. Nanti kalau kamu bisa membayar lebih cepat, maka akan dikurangi, demikian. Maka ini tidak masalah, boleh, ya, seperti itu. Baik para muslim rahimani wahimakumullah. Yang tidak boleh disepakati adalah tambahan, ya. Tidak boleh disepakati adalah tambahan atas hutang, bukan pengurangan atas hutang, ya. Jadi kalau penambahan ini yang terlarang karena dia adalah riba, ya. Adapun pengurangan maka ini boleh demikian, ya. Dan ini merupakan bentuk ihsan. Nah, para muslim rahimani warahmatullah, apa hukum bila ternyata barang gadai tersebut dijual oleh pemiliknya, sementara barang gadai itu masih ada di tangan orang yang memberikan hutang sebagai jaminan?
maka tidak sah. Tidak sah bagi orang yang berhutang tersebut untuk menjual barang gadaian yang berada di tangan orang yang memberikan hutang kepada dirinya. Tidak boleh. Ya, kecuali dengan izin orang yang memberikan hutang kepadanya, seperti itu. Ya, kalau diberikan izin, maka dibolehkan untuk dijual, sah jual belinya. Kalau tidak, ya maka akadnya batal, akad jual belinya batal, seperti itu. Tidak boleh dijual belikan, karena dia butuh jaminan. Itu mengikat, ya mengikat bagi orang yang berhutang, bukan bagi orang yang memberikan hutang, seperti itu. Tidak boleh diganggu gugat demikian, karena sebagai jaminan. Nah, baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, ya. Nah, apa hukum menjadikan barang gadaian tersebut adalah barang yang dibeli, tatkala barang tersebut adalah barang yang bernilai tinggi, lalu dibeli dengan cara hutang, ya, boleh nggak barang tersebut dijadikan sebagai barang gadaian? Maka jawabannya boleh, ya, boleh tentunya. Contoh adalah membeli sebuah rumah tapi dengan cara hutang, maka boleh dijadikan rumah tersebut sebagai barang gadaian. Ya tentunya adalah surat kepemilikannya, ya, yang bisa mungkin dipegang, dijadikan jaminan oleh orang yang berhutang tersebut, dan itu diserahkan sebagai jaminan kepada orang yang memberikan hutang atau orang yang menjualnya dengan cara hutang, seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita akan sebutkan para muslim rahimani wa rahimakumullah, bagaimanakah berakhirnya akad jaminan ini, ya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya berakhirnya akad, ya, gadai atau akad jaminan ini itu dengan salah satu dari hal-hal berikut. Yang pertama adalah tertutupinya semua hutang, ya. Tertutupinya semua hutang, ya. Tertutupi. Hutang tersebut tertutupi, sudah selesai, maka selesai, ya, akad jaminan selesai. Karena akad jaminan ini atau akad gadai ini ada karena ada hutang. Nah, begitu tidak ada hutang, selesai, maka selesai juga. Bersama dengan itu selesai, demikian, ya. Walaupun contohnya, ya, disebutkan dalam perjanjian bahwasanya ini dibayarkan, contohnya masih ada setengah tahun lagi, maka ini tidak berlaku. Surat ini tidak berlaku, kesepakatan tidak berlaku. Kenapa? Karena dibayarkan lebih cepat, contohnya. Demikian. Wallahu taala alam. Kemudian, ya, berakhirnya akad gadai ini, ya, berikutnya adalah dengan sebab penyerahan barang gadai itu kepada pemiliknya. Contohnya orang yang memberikan hutang ternyata mengembalikan barang gadaian. Sudah, ini terima saja, ya. Saya sudah cukup dengan catatan, contohnya, karena mungkin, ya, Anda membutuhkan ini barang ini, maka silakan Anda pakai karena Anda pemiliknya. Saya cukup dengan contohnya saksi, begitu juga mungkin catatan hutang, demikian, ya. Berikutnya, ya, berakhirnya akad gadai itu adalah dengan dijualnya, ya, barang gadai tersebut, ya, dengan perintah hakim, dan itu dilakukan, ya, apakah dengan dipaksa, ya, untuk dijual, ataukah karena contohnya adalah dijual oleh sang hakim tersebut, ya, dipaksa jual oleh sang hakim, ya, agar sang orang yang berhutang tersebut menjualnya, atau contohnya sang hakim tersebut yang menjualnya. Dengan seperti itu maka akad gadai selesai. Berikutnya adalah ya, berakhirnya akad gadai tersebut, ya, sebabnya adalah karena dibatalkan, ya, dibatalkannya akad gadai tersebut, ya, dan ini tentunya dari orang yang memberikan hutang, dibatalkan, seperti itu, ya, demikian. Apa bedanya dengan yang kedua tadi? Yang kedua tadi, ya, barangnya yang diserahkan, ya. Kalau ini ada pembatalan, contohnya barang gadai ini belum diserahkan, ya, barang gadai ini belum diserahkan,
Contohnya disepakati ada barang gadai, barang jaminan sebagai gadaian atas hutang tersebut adalah contohnya sekian begitu, ya sekian. Namun ya akan diserahkan contohnya lusa. Nah, sebelum diserahkan ternyata sudah dibatalkan. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ya yang menyebabkan selesainya akad gadai ini ya sebabnya adalah ya terlepasnya orang yang berhutang tersebut dari hutang. Bagaimanapun caranya. Contohnya dibayarkan oleh orang. Ya. Seperti itu. Bukan orang itu yang membayarnya, bukan orang yang berhutang itu membayarnya, tapi dibayarkan oleh orang. Seperti contohnya adalah, ada pendapat yang memang kita katakan sepertinya ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, tapi saya condong ya bahwasanya hutang itu selesai walaupun contohnya ya dibayarkan oleh orang, oleh pihak seperti asuransi. Contohnya kasusnya seperti ini. Ada orang yang berhutang kepada perbankan. Ya, ada orang yang berhutang kepada perbankan tertentu, ya. Dengan nilai ya sejumlah nilai tertentu. Lantas ya ditawarkan untuk mengambil asuransi ya untuk keamanan bagi hutang tersebut. Ya, ini disarankan. Akhirnya orang tersebut mengambil asuransi tersebut, ya, mengasuransikan hutangnya. Demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ternyata orang yang berhutang di perbankan ini tobat. Setelah dia tobat, ternyata meninggal dunia. Tidak berapa lama. Dan dipersyaratkan ya bahwasanya dalam asuransi tersebut dipersyaratkan ya bahwasanya dengan wafatnya orang yang berhutang tersebut, maka ini akan selesai hutang tersebut dan itu akan ditanggung oleh asuransi. Dengan cara seperti ini, maka saya condong kepada pendapat yang mengatakan ya bahwasanya hutang tersebut tertutupi, selesai. Dan barang gadaian atas hutang tersebut ini boleh diambil. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ini pendapat yang saya condong kepadanya. Demikian. Baik, berikutnya ya selesainya akad gadai atas hutang tersebut adalah dengan hilangnya atau rusaknya barang gadai. Barang gadai tersebut rusak, ya sudah, berarti sudah selesai akadnya. Tidak bisa bermanfaat lagi. Demikian. Artinya tidak bisa dimiliki dan tidak bisa ada di tangan orang yang memberikan hutang atau piutang tersebut. Baik, yang terakhir adalah ya adanya transaksi atas barang gadai tersebut, apakah dengan menjualnya atau dengan dihibahkan, ini tentunya dengan keridhaan kedua belah pihak. Demikian ya. Tentunya sang pemilik barang ini ya, yaitu orang yang berhutang, begitu juga atas keridhaan orang yang memberikan hutang, karena itu sebagai jaminan atas hutangnya. Demikian, atas hutang yang diberikan kepada orang lain tersebut. Nah, apabila salah satu dari hal-hal tersebut itu berlaku terjadi, maka hutang itu gadai tersebut, akad gadai tersebut selesai. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, barangkali para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini materi yang bisa kita sampaikan, begitu panjang lebar tidak masalah ya. Karena ini untuk menyelesaikan segera pembahasan tentang hutang beserta dengan jaminan atas hutang tersebut. Baik ya, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita masuki sesi berikutnya, yaitu sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya apabila kita dititipkan sejumlah uang sebesar 2 juta yang digunakan nantinya untuk keperluan
bayar sewa rumah yang hendak dipakai 2 bulan dari waktu saat dititipkan. Pertanyaannya, apakah uang tersebut boleh digunakan sebelum orang yang menitip mengambilnya pada waktu disepakati? Terima kasih Ustadz sebelumnya atas jawaban Ustadz. Baik, kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan barang titipan, ya, akad wadiah, ya, ini akad wadiah namanya, ya. Lalu digunakan barang titipan tersebut sementara tidak ada izin, ya, dari orang yang menitipkan, maka ini merupakan bentuk apa? Bentuk, ya, penggunaan barang tanpa izin, dan ini merupakan bentuk ghasab, ya, dan ini dosa, ya, yaitu mengambil barang tanpa izin, hanya saja dikembalikan. Ini tidak boleh, ya, ini tidak boleh, ya. Nah, kalau digunakan maka terhitung hutang, ya. Saya katakan hukum menggunakan barang titipan yang sesungguhnya orang yang dititipi itu dialah amin, orang yang diberi amanah. Kalau orang ini diberi amanah, maka dia harus amanah. Kalau dia gunakan sementara itu barang dititipkan, maka dia menyalahi amanah, ya. Nah, ini merupakan tindakan apa? Tindakan, ya, kemunafikan yang bersifat amal, ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, ayatul munafiqi salasun, ya, tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khana. Apabila berbicara dia dusta, apabila dia berjanji dia ingkar, apabila dia diberi amanah dia khianat. Nah, di antara bentuk pengkhianatan adalah menggunakan barang titipan seperti itu. Kalau diizinkan, ya alhamdulillah, berarti kezaliman ini berakhir, ya, karena sudah dimaafkan, karena sudah diberikan izin, seperti itu, ya. Tersisalah di sini tanggung jawab untuk mengembalikan, karena itu terhitung hutang. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah, ya. Maka ketika hendak menggunakannya, ya, maka hendaknya minta izin, ya, agar tidak menjadi dosa. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum. Saya membuka arisan khusus barang. Barang yang saya ariskan sudah saya tentukan harganya. Contoh, satu buah kulkas harga arisan 1 juta. 100.000 per bulan selama 10 bulan tanpa admin. Maksudnya tanpa biaya admin, ya. Anggota sudah sepakat dengan harga yang sudah saya tawarkan dan sepakat 1 juta. Tapi kulkas yang saya belikan itu harganya kurang dari 1 juta, kurang lebih sekitar 900.000. Karena dari toko saya dapat potongan harga karena sudah langganan, ya, harga itu disebabkan karena adanya langganan. Bagaimana dengan arisan yang saya jalankan ini? Apakah termasuk riba? Karena sebelum arisan dimulai, anggota sudah tahu bentuk barang, harga barang yang akan dia terima nanti disepakati dari awal. Dia mau ikut dengan harga yang saya tawarkan, ya, kami jalan. Terima kasih. Baik, kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk arisan seperti ini sepertinya begini contohnya, ya. Ada 10 orang yang mereka ini, ya, mengumpul uang. Mereka membuat perkumpulan, lalu mereka mengumpulkan uang 100.000 barangkali, ya. Ya. Atau mungkin kita katakan ini saya bentuknya sebenarnya bentuk arisannya, yang ini bukan jual belinya. Arisannya terlebih dahulu agar jelas, ya. Ini saya prediksi atau saya rinci. Jika demikian, maka hukumnya demikian, seperti itu, ya. Baik, kita katakan adalah arisan seperti ini, ya, contohnya adalah, ya,
kita kasih rincian. Jika arisan seperti ini, ya, contohnya adalah mereka mengumpulkan, ya, uang yang setiap bulan 100.000, ya, kemudian dalam waktu 10 bulan maka ya ini akan sejumlah menjadi 1 juta, dan ada kulkas yang ditawarkan untuk bisa dibeli dari uang kumpul-kumpul tersebut, demikian, ya. Yang ini tentunya yang memegang uang tersebut atau yang yang mengumpulkan uang tersebut adalah orang yang menjualkan kulkas ini atau barang-barang ini, demikian. Dan wallahu ta'ala alam, sama juga apabila contohnya adalah mereka ini mengumpulkan uang, ya, jumlah 10 orang mengumpulkan uang, ya, setiap bulan adalah 100.000, maka terkumpul contohnya adalah 1 juta, maka dari 1 juta ini dibelikan 1 barang, ya, lantas nanti diberikan kepada siapa yang mereka sekiranya narik atau disepakati oleh mereka dengan cara bergiliran atau sesuai dengan nama yang keluar, ya, ketika diundi, ya. Baik, yang seperti ini saya kira sama, ya, untuk metodenya, ya. Apakah tadi dengan cara, ya, nanti satu tahun 10 bulan orang tersebut, per 1 orang ini yang dia mengumpulkan 100.000 baru nanti dibayarkan, atau dengan cara pembayaran ini kolektif, yaitu dengan urunan, yaitu 10 orang begitu, ya, katakan 10 orang, yaitu selama 10 bulan, kemudian masing-masing selama 1 bulan ini setiap bulannya memberikan 100.000 sehingga terkumpul 1 juta, dan dengan cara seperti ini admin tersebut yang dia memberikan barang seperti itu, ya. Baik, bagaimana seperti ini, ya, maka kita jawab dengan satu jawaban insyaallah ta'ala, tapi dengan menyebutkan syarat-syaratnya. Baik, tentunya dalam hal ini boleh bagi admin dalam hal ini, orang yang mengumpulkan uang tersebut, dia untuk menawarkan barang dagangan, ya, barang dagangan. Tentunya dengan syarat, karena dia belum memiliki barang tersebut, ya, karena dia belum memiliki barang tersebut, ya, maka sebaiknya, ya, dia terlebih dahulu mendaftarkan diri menjadi agen untuk menjualkan barang tersebut, ya, seperti itu. Atau contohnya dia tawarkan terlebih dahulu tapi jangan disepakati harga. Contoh, ya, saudara-saudara sekalian, ya, teman-teman sekalian yang ikut urunan ini, ya, atau arisan ini, kira-kira mau tidak saya tawarkan, ya, berupa kulkas, ya, setiap orang ini pingin kulkas apa dengan spesifikasi apa, demikian. Oh, boleh, tidak masalah. Baik, nah seperti itu, sifatnya penawaran, namun jangan disepakati harga terlebih dahulu, ya, demikian, jangan disepakati harga terlebih dahulu. Kalau disepakati harga terlebih dahulu, maka boleh bagi dia seperti itu, ya, maka dia dalam hal ini adalah menjadi simsar, yaitu agen, ya. Maka kalau agen di sini boleh bagi dia untuk menjadi agen dengan syarat, ya, dia adalah menjadi orang yang mewakili pemilik barang atau orang yang memiliki uang untuk memberikan barang, seperti itu. Lalu dia tetapkan keuntungan. Jadi fee-nya disebutkan. Contoh, ya, kalau contohnya dia ingin menjualkan barang langsung harga mengikat, ya, nantinya, maka begini caranya, ya. Ada 2 cara. Pertama adalah dia menjadi agen bagi toko langganannya. Contohnya dihubungi toko langganannya, ya, bahwasanya boleh tidak saya menjualkan kulkas dengan merek ini dan ini, kira-kira seperti itu, merek ini, tipe ini, kemudian dengan ukuran ini, ya, warna ini,
Boleh tidak? Ada barang di sana, oh katanya kata pemilik toko ada, boleh nggak saya jualkan? Ya. Kalau dikatakan Anda kan langganan saya, tidak masalah jualkan. Berapa kira-kira dari pihak toko untuk menjualkan? Ya. Oh kalau dari toko kami sekian, nggak apa-apa. Silakan nanti Anda jual sekian, begitu. Ya. Atau silakan Anda jual lebih daripada itu. Maka kalau seperti ini boleh. Nah setelah seperti inilah baru diberlakukan harga mengikat. Maka tidak boleh mengikat harga tersebut ya sampai sebelumnya dia apa? Dia menjadi simsari, yaitu agen bagi pemilik barang. Pemilik barang. Seperti itu. Demikian. Atau dia ya kalau dia ingin menjadi agen bagi pemilik barang dengan cara yang kedua bisa, yaitu dengan cara ya dia ya menyatakan ya berapa harga jualnya, nanti saya jual segitu tapi saya minta fee. Nah di sini wajib untuk menentukan fee. Contohnya sudah biar seragam kata pemilik toko, tidak apa-apa, kamu jual saja dengan harga 1 juta, nanti untuk kamu sekitar 100.000. Nah kalau seperti itu boleh. Nah ini lebih aman ya, ambil nanti 100.000 tidak masalah, pokoknya nanti untuk kamu sekian, karena kamu sudah melariskan barang saya, contohnya begitu. Maka boleh. Tapi ingat, dihubungi terlebih dahulu pemilik barang, baru dia jual dengan mengikat harganya, menentukan harga, seperti itu. Atau dengan cara yang ketiga, ini cara kedua sebenarnya, ya. Kalau tadi kan dari pemilik barang, dari pemilik barang. Nah sekarang dengan cara kedua, nah ini bisa kalau diurutkan menjadi yang ketiga, solusinya adalah dia menjadi agen pembelian bagi orang yang arisan tersebut, para peserta arisan. Ya. Contoh begini, dia katakan ya kepada para kawan-kawan arisannya, nah begini, ya, ini ada uang urunan kita, ya, ya, ini bisa dibelikan kulkas, karena kita jumlah 10, kita katakan begitu ya. Ini jumlahnya 10, maka kalau terkumpul 100.000 setiap bulannya, ini ada 1 juta, dan ini bisa untuk beli kulkas. Nah gimana kalau seandainya, ya kalau pengen kulkas baru, ini bisa kita belikan. Ya, nanti saya yang akan membelikan, hanya saja saya minta ya upah pembelian tersebut sampai nanti saya hantar contohnya ke rumah. Saya minta upah 100.000, demikian. Atau 50.000, terserah. Maka seperti ini boleh. Karena ini merupakan apa? Bentuk ya jasa. Jadi itu upah atas jasa, boleh demikian. Nah, seperti ini. Ya. Tapi kalau seandainya dia sudah mengikat, oh baik saya jualkan kepada Anda ini harga kulkas, contohnya ada 10 orang, ada fulan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, katakan begitu ya. Maka bulan pertama, kali 10 orang, terkumpul 1 juta. Maka nanti diberikan kepada si fulan A, begitu. Disepakati, nanti akan saya jual ya kulkas kepada A, kemudian kepada B, kepada C dengan harga 1 juta masing-masingnya. Gimana? Sepakat? Sepakat. Padahal barang ini belum dimiliki. Dan belum tentu juga ada di pasar dengan barang yang diinginkan. Nah ini tidak tepat. Bahkan ini salah karena menyalahi sebuah larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tabi ma laisa indaka. Ya, jangan engkau jual barang yang belum kau miliki. Demikian. Ini seperti itu. Tadi solusi sudah saya sebutkan, bahkan 3 solusinya. Silakan. Ini lebih mudah insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, bismillah.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami membeli tanah di bawah harga pasar. Setelah terjadi jual beli setahun, kemudian ternyata orang yang menjual mengatakan dia tidak ridho. Pertanyaannya, apakah jual tersebut sah? Jazakallahu khairan. Atas jawabannya. Baik, kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khairan. Jual beli barang, ya, dengan harga yang telah disepakati, walaupun contohnya barang tersebut di bawah harga pasar, ya. Nah, itu tentunya dilihat apakah orang yang memiliki barang dagangan tersebut ketika dia menjual dengan harga di bawah harga pasar, dia telah mengetahui bahwasanya itu memang di bawah harga pasar. Ya. Dia benar-benar tahu. Ya. Nah, apabila ya tentunya ya harga tanah di wilayahnya tentunya pemiliknya yang lebih tahu, ya, kecuali kalau seandainya pemiliknya ini bukan orang setempat, ya, bukan orang setempat. Baik, kita ulangi, ya. Ini dibedakan antara tanah tersebut, apakah tanah yang dijual ini berada di sekitar wilayah orang yang memilikinya ataukah ya jauh. Ini dibedakan, dirinci. Bila orang yang menjual atau yang memiliki lahan tanah tersebut yang dijualnya, orang tersebut berada di sekitar domisilinya di sekitar tanah tersebut, maka sesungguhnya dia mengetahui harga pasar. Tidak mungkin dia tidak tahu. Maka dia sesungguhnya orang yang tahu tentang harga pasar. Itu pada umumnya. Paling tidak ketika dia hendak menjual, maka dia akan tanya-tanya terlebih dahulu. Seperti itu. Dia akan bertanya-tanya terlebih dahulu. Ya, demikian. Maka ketika dia jual, walaupun itu di harga di bawah harga pasar, maka tentunya atas kerelaan ini dia tidak merasa tertipu. Mungkin dikarenakan dia butuh. Oleh karenanya, bila dia jual dan dia sepakati dengan harga seperti itu, maka sah jual belinya. Tidak ada cacat di sini, tidak ada pensyaratan di sini. Lebih-lebih setahun udah jauh, ya. Tidak ada syarat waktu, tidak ada cacat, demikian. Dan ini sudah terpisah. Tidak ada khiyar-khiyar yang lain yang bisa memungkinkan untuk dibatalkannya akad jual beli ini. Maka ini sah. Ini bila ya orang yang menjual tanah atau lahan tanahnya itu berada di sekitar tinggalnya atau domisilinya berada di sekitar lahan tanah yang dijualnya. Apabila kondisi yang kedua atau rincian kedua, apabila orang yang menjual tanah tersebut itu domisilinya jauh, bahkan mungkin bukan asli orang di mana tanah tersebut dimilikinya dan dijualnya. Ya. Lalu dia jual ternyata di bawah harga pasar, ya, dan itu atas penawaran orang yang membelinya, ya, lalu dijual. Maka yang seperti ini ada indikasi atau ada prediksi bahwasanya orang ini sama seperti talaki rukban namanya, ya, yaitu orang kampung yang dicegat di jalan lantas dibeli barangnya, ya, lantas dibeli barangnya. Dan ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini sudah kita bahas dalam masalah hak khiyar, ya, hak khiyar. Nah, maka seperti ini boleh bagi orang yang menjual tersebut ketika dia mengetahui ternyata barang atau tanah tersebut yang dijualnya itu sebenarnya adalah di bawah harga pasar, maka boleh bagi dirinya untuk membatalkan akad. Ya, membatalkan akad. Ya, dibatalkan. Kenapa? Karena dia punya hak disebut dengan ya hak khiyar ghaban namanya. Itu hak khiyar ghaban, ya. Hak khiyar ghaban yaitu hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli karena ya barang dagangan tersebut dia tertutupi, ya, tidak diketahui dengan jelas harganya, ya.
Dan ini di luar dari kebiasaan, tidak diketahui ya harganya. Maka yang seperti ini boleh bagi orang yang menjualnya untuk membatalkan, seperti itu ya. Kalau memang dia tidak tahu, mungkin karena percaya dengan orang yang membelinya, seperti itu ya. Nah, maka ini dirinci. Berbeda halnya contohnya, ternyata sang pembeli mengetahui bahwasanya sang penjual atau pemilik tanah ini itu sudah bertanya-tanya ya, bertanya-tanya dengan siapa? Dengan orang sekitar. Ya, berapa harga sekitar tanah di tempat ini? Ya, sekian katanya. Sekian. Harganya sekian, kita katakan begitu. Ya, per meternya. Maka dia kalikan dengan harga meter dengan jumlah luas tanahnya, lalu dikalikan sekian. Maka itu yang ditawarkan kepada sang pembeli. Sang pembeli pun dia membelinya. Karena barangkali ketika itu dia membutuhkan dan itu strategis bagi dirinya. Demikian. Nah, dalam perjalanan setahun tadi yang digugat untuk dibatalkan, ternyata ya tanah di mana ya yang sudah laku yang dijual tersebut, ternyata wilayah tersebut ya itu wilayah yang akan dibangun perumahan contohnya, sehingga jalanan semakin lebar dan bagus, sehingga naik harganya. Dan menyesallah orang yang menjualnya, pemilik sebelumnya. Maka kita katakan ya ini tidak ada ya harga yang tertutupi. Betul bahwasanya harga setahun yang lalu adalah harga yang seperti disebutkan. Adapun harga saat ini, tahun ini itu tinggi dan melejitnya harga itu disebabkan karena adanya perumahan dan itu tidak diketahui sebelumnya. Demikian. Maka tidak ada ya hak bagi orang yang menjual tanah tersebut untuk membatalkannya. Dan pembeli dia punya hak untuk mempertahankan barang dagangan yang dibelinya, seperti itu. Karena sudah sah dan tidak ada hak khiyar dalam hal ini untuk membatalkannya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini ada pertanyaan. Ustadz, apa hukum menang tender karena ada relasi orang dalam pemerintahan? Baik, ini pertanyaan pertama. Maka kita katakan ya, ini pertanyaan disaksikan ya. Ya, baik, disaksikan oleh penanya. Apa hukum menang tender karena ada relasi orang di dalam pemerintahan? Maka kita katakan dilihat, ya, dirinci dengan melihat apakah ya pemilihan atau pemenangan ya tender tersebut kepada orang yang dikenalnya ini, ya, ini atas dasar adanya kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada orang pemerintahan tersebut, ya. Bila ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada orang yang bekerja di pemerintahan, yang sesungguhnya orang tersebut telah mendapatkan gaji atas kerjanya dan dia kerja di antaranya adalah seperti ini untuk menawarkan tender, ya, kepada orang-orang yang kira-kira bisa untuk membuat progres kerja ini, kan seperti itu. Sementara dia adalah orang yang sudah mendapatkan gaji dan itu tugas dia. Maka yang seperti ini tidak boleh, ya, tidak boleh, ya. Kenapa? Karena ada ghulul, kesepakatan ghulul di sini. Apa itu ghulul? Harta khianat. Ya, kata Nabi SAW, ya, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghululun. Hadis riwayat Abu Daud. Disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan, lalu kami berikan gaji untuknya, ya, maka apa saja yang dia ambil setelah itu dengan kerjaan tersebut, itu adalah ghulul. Jadi orang yang
orang pemerintahan yang dia bekerja dengan pekerjaan tadi untuk menawarkan tender-tender, itu progres dari pemerintah, ya. Lalu dia menangkan orang tertentu dengan syarat tadi, ya berikan kepada saya ya bagian begitu ya. Maka kesepakatan ini kesepakatan haram, ya. Itu ghulul, harta khianat. Ini bentuk apa? Tolong menolong di atas pengkhianatan, demikian. Tidak boleh. Ya, wallahu taala alam. Andaikan pemenangan tender tersebut memang karena relasi, hanya saja orang pemerintah ini ingin membantu orang tersebut. Pertama kenal, dan orang tersebut adalah orang yang memang dia ahli untuk bisa ya mengadakan progres pemerintah tersebut, ya. Dan orang pemerintahan ini yang memenangkan ini, dia tidak meminta apapun, maka di sini hukumnya halal, boleh, tidak masalah. Ya. Boleh, tidak masalah. Demikian. Baik itu diminta untuk dimenangkan ataupun ya diberikan secara cuma-cuma, sudah kamu saja, demikian. Seperti itu. Maka tidak masalah. Asalkan tidak ada kesepakatan tadi apa untuk memberikan sejumlah uang, demikian. Dan syarat berikutnya adalah ini adalah orang yang memang ahli di bidangnya untuk mengadakan atau menyelenggarakan progres pemerintah tersebut, memberlangsungkan progres pemerintah tersebut, demikian. Baik, ini ada pertanyaan yang kelanjutannya. Dan saat mengikuti tender tersebut, misalnya proposal kami di ACC pemerintah, namun untuk modalnya kami harus dari kami dulu, ya. Misal pemerintah butuh pengadaan komputer, maka kami akan berusaha mencari vendor komputer terbaik, lalu membeli komputer tersebut atas nama perusahaan kami. Lalu kami jual ke pemerintah dengan mengambil keuntungan dari tentunya, ya. Apakah di sini haram? Ya. Nah, sekarang vendor ini maksudnya apa? Orang yang menalangi. Ya. Baik, kita katakan kalaulah vendor ini vendor yang dilibatkan di dalam perusahaan, ya, untuk mengadakan tender ini, maka boleh vendor ini boleh dia dengan syarat vendor ini harus dia sebagai investor yang syar'i. Secara syar'i, harus secara syar'i. Yaitu apa? Bila dia sebagai investor dalam hal ini, ya, berarti antara perusahaan pemenang tender dengan vendor tersebut, maka ini ada kerjasama syarikah namanya. Ya, kerjasama syarikah. Dalam hal ini pemodal adalah vendor tersebut, kemudian perusahaan ini adalah perusahaan yang tadi sebagai pengelolanya, seperti itu. Maka vendor tersebut kebolehan dia untuk mendapatkan keuntungan, ya, harus dipersyaratkan harus adanya kesiapan vendor tersebut untuk menanggung kerugian kalau ada kerugian. Karena dia pemodal. Nanti akan kita bahas insyaallah taala dalam pembahasan mudharabah insyaallah taala, ya. Seperti itu. Ya. Jadi harus dia nanggung kerugian. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan itu harus disebabkan adanya kesiapan menanggung kerugian. Dalam ungkapan yang lain Rasul mengatakan la yahillu, di antaranya tidak halal. Di antaranya adalah ya ribahu ma la yutman, yaitu keuntungan usaha yang tidak ditanggung, ya, ditanggung kerugiannya, demikian. Jadi kalau vendor tersebut hanya menggelontorkan uang modalnya sebagai investasi saja, tapi dia tidak mau menanggung kerugian, apa contoh tanggungan kerugian? Contoh ini. Ketika perusahaan ini membeli komputer tersebut, ternyata komputer tersebut, ya, dalam perjalanannya yang ini sudah menjadi milik perusahaan, itu mengalami kerusakan. Dan kerusakan ini sifatnya alami, contohnya banjir. Contohnya kontainer, begitu ya, kontainer dibawa menuju kepada instansi pemerintah yang membutuhkan tersebut, ya. Maka apa? Dibawa begitu kontainer. Ternyata dalam perjalanannya ini apa?
ada banjir besar, banjir bandang, itu menghantam, contohnya apa? Kontainer tersebut. Rusak semua komputer. Maka yang menanggung vendor. Jika juga yang menanggung adalah perusahaan, maka ini hutang. Maka akadnya di sini itu seperti vendor ini, maka seperti bank, seperti rentenir, lintah darat. Ini haram, demikian, seperti itu. Adapun akad yang diberlakukan pemerintah dengan apa namanya, perusahaan yang memenangkan tender tersebut, maka ini adalah akad, maka boleh disebut dengan akad munaqashah yang seperti ini, akad munaqashah. Dan ini sudah kita bahas insyaallah taala, dan ini dibolehkan akad munaqashah, ya. Ya seperti akad lelang, tapi dia dengan siapa yang paling rendah memberikan harga, demikian. Maka boleh. Wallahu taala a'lam, ya, seperti itu. Baik ya, saya kira cukup dulu ya pemberian materi kita pada kali ini, sekaligus ada tadi pemberian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dan tentunya dalam penyampaian materi atau jawaban ini ada kekurangan, kesalahan, ya, dan kekeliruan. Maka pertama sekali saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kita tutup wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.